Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 20 sampai dengan ayat 22, ada seruan yang Allah sampaikan kepada Bani Israel. Kata Allah kepada Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, bersyukurlah kalian, sebutlah nikmatku, ingatlah nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepada kalian. Bani Israel punya karakter, yang salah satu di antara karakter Bani Israel ini adalah pembangkang. Bani Israel punya sifat yang lain selain daripada sifat pembangkang, menyembunyikan kebenaran. Bani Israel punya sifat yang lain yang ketiga, yang juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, suka mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Bani Israel juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karakternya ingkar terhadap janji. Bani Israel juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bani yang selalu membantah terhadap perkataan para nabi. Merujuk kepada sejarah, berapa banyak nabi yang diberikan kepada Bani Israel ketika mereka terpuruk dalam ancaman dan azab Allah, mereka kembali kepada jalan yang benar ketika diutus kepada mereka nabi. Tapi tak selang kemudian mereka mengingkari dan membangkang serta membantah. Sebutlah contoh dalam sejarah di dalam Al-Quran. Allah sebutkan ketika Bani Israel selamat daripada kejaran Fir'aun, yang ketika itu ada dua nabi bersama dengan mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun. Keselamatan selalu kepada mereka.
Karena sifat pembangkangan yang terlalu dalam di dalam diri mereka. Sehingga mereka tunjukkan setelah mereka selamat daripada ancaman dan azab. Apa yang mereka lakukan? Mereka sampaikan kepada Musa, "Ya Musa, buatkan kami binatang, sapi, agar kami bisa menyembahnya." Kata Nabi Musa, kalian lebih baik daripada orang-orang yang menyembah patung, binatang, dan lain sebagainya. Kemudian mereka berkomentar kembali, "Ya Musa, kami hanya sekedar menghormati dan menghargai. Binatang ini adalah binatang terhormat, binatang yang paling keramat di nenek moyang kami, sapi." Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah sebut namanya Al-Baqarah. Banyak cerita tentang sapi dan pembantahan serta pembangkangan daripada Bani Israel. Allah sebut, "Hei Bani Israel, aku selamatkan kalian daripada kejaran Fir'aun, kenikmatan yang besar. Bersyukurlah akan nikmatku. Ingat akan nikmatku. Janganlah kalian menjadi orang yang kembali kafir. Wala takunu minal kafirin." Jangan kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Nabi Musa. Kemudian selamat. Mereka pergi berjalan bersama Nabi Musa. Di tengah perjalanan mereka katakan, "Ya Musa, mintakan kepada Tuhanmu bahwa kami lapar." Allah datangkan manna wassalwa, bentuk makanan daripada burung-burung yang terbang. Selesai mereka makan, kemudian mereka mintakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kami haus." Kemudian Nabi Musa meminta kepada Sang Pencipta, kepada Tuhannya, "Famfajarat minhu ithnata asyrata aina." Maka ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada bukit, terpancarlah 12 mata air. Rasa nikmat yang seharusnya mereka syukuri dan mereka ingat, agar mereka tidak kembali membangkang kepada Allah, agar mereka tidak kembali kafir selain daripada ketika mereka sudah beriman. Dengan tujuan Allah berikan mereka kenikmatan. Apa yang diminta oleh Bani Israel, apa yang diminta oleh Nabi Musa, selalu Allah berikan. Satu ketika perjalanan menuju Bukit Tursina, datang perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk mengambil aturan tauhid. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Harun, "Ya saudaraku, aku titipkan kepadamu Bani Israel, agar mereka tidak kembali kepada kekufuran dan kekafiran." Singkat cerita, Nabi Musa berpamitan kepada Bani Israel. Naiklah Nabi Musa ke atas. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Di tengah kekosongan kekuasaan Nabi Musa, mereka kembali. Ada oknum-oknum tertentu yang menghasut Bani Israel dengan alasan, "Kami mengalami kekosongan Tuhan." Dengan alasan kami ingin menghormati dan menghargai peninggalan nenek moyang kami. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka kembali membuat patung-patung binatang yang kembali mereka sembah. Mereka mengingkari perjanjian mereka bersama Nabi Musa. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat yang kita bacakan, 20, 21, dan 22, surat Al-Baqarah, ada 8 seruan minimal yang Allah sampaikan. Yang pertama, "Wahai Bani Israel, janganlah kalian atau ingatlah kalian akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian." Nikmat keselamatan. Nikmat apapun yang mereka minta Allah berikan. Termasuk harus menyelamatkan mereka dari kehidupan mereka. Yang kedua, Allah katakan jangan ingkar janji. Karakter daripada orang Bani Israel yang suka ingkar janji. Apa kata Allah? Mereka harus menepati janji mereka. Dan jangan ingkar janji. Kemudian Allah sampaikan kepada mereka, jangan kembali kepada kekafiran. Kemudian mereka juga kembali kepada kekafiran. Kemudian Allah kata yang keempat,
orang, ya Bani Israel, berimanlah dari apa yang aku turunkan kepadamu. Bayangkan, setiap para nabi yang diutus kepada Bani Israel, mereka mempermainkan para nabi. Apa kata mereka? Tunjukkan kepada kami kekuatan dan kelebihan yang Tuhanmu berikan kepada dirimu. Sebagai seorang nabi, Nabi menunjukkan mukjizatnya. Setelah mereka tunjukkan mukjizatnya, mereka tetap tidak beriman. Maka Allah katakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kami turunkan mukjizat ini kepada para nabi agar kalian percaya. Karena setiap orang di antara kalian menguji kehebatanku, menguji kehebatan Allah. Ketika kehebatan itu ditampakkan, mereka akan beriman. Kalimat ini mereka sebutkan akan beriman. Tetapi pada hakikatnya mereka tetap tidak beriman. Kemudian Allah juga berkata kepada mereka, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual belikan agamaku. Jangan kalian jadikan agamaku untuk mencari kepentingan dunia dengan harga yang serendah-rendahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah berkata kepada Bani Israel, karakter Bani Israel menjual agama. Mereka mintakan keimanan kepada Allah, tapi mereka permainkan keimanan itu. Mereka sesungguhnya tak beriman. Lebih tepatnya mereka nifak kepada Allah, munafik. Mereka hanya ingin menguji Allah. Kalau memang Allah kuasa mampu. Setelah mereka selamat, mereka kembali tidak beriman kepada Allah. Mereka jadikan agama untuk mencari kepentingan. Mereka jadikan agama untuk melampiaskan nafsu mereka, untuk menyelesaikan urusan mereka, untuk melapangkan segala urusan mereka. Mereka jadikan agama. Pada hakikatnya kami beriman ketika Allah memberikan kemudahan. Tapi pada hakikatnya kami tidak beriman ketika Allah tidak memberikan kekuatan dan mukjizatnya. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Kemudian karakter selanjutnya Allah sebutkan pada ayat yang ke-20, kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal, yang salah dan yang betul. Jangan kalian campur adukkan. Karakter Bani Israel pembangkang. Karakter Bani Israel memang suka merusak. Karakter Bani Israel pembantah. Karakter Bani Israel ingin mendapatkan kepentingan. Itu karakter Bani Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa tujuan kita menyampaikan ayat ini? Kita sinkronkan dengan keadaan kita hari ini. Bani Israel tidak ada di Indonesia. Tapi sifat daripada karakter Bani Israel merajalela, mendarah daging di tengah umat manusia hari ini. Karakter ini tertanam di dalam setiap sanubari manusia. Kecuali mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Sebutlah satu di antaranya pembangkang dan pembantah. Muncul di tengah kita hari ini kelompok-kelompok yang diabolis, berfikir sesuka sekehendak mereka dengan bantahan keilmuan mereka. Apa maksud diabolis di sini? Mereka memanfaatkan keilmuan mereka untuk menyesatkan umat manusia. Mereka manfaatkan kecerdasan mereka untuk merusak agama. Ini gaya berfikir diabolis. Yang gaya berfikir seperti ini terdapat pada Bani Israel yang tertanam 1400 tahun yang lalu. Ternyata dalam bahasa Yunani apa arti diabolis? Diabolis dalam bahasa Yunani kuno diartikan sebagai iblis. Ternyata karakter-karakter iblis tidak jauh berbeda dari karakter-karakter Bani Israel. Pembangkang, pembantah. Apakah Bani Israel percaya kepada Allah? Apakah iblis percaya kepada Allah? Percaya. Mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya, iblis percaya kepada Allah. Tapi mengapa iblis tidak mau patuh kepada Allah? Pembangkangan kepada Allah. Sama. Muncul di tengah umat manusia hari ini. Manusia-manusia pembangkang.
Dengan keilmuan mereka, mereka merasa lebih. Sehingga mereka melawan Allah, melawan syariat, melawan agama, melawan nilai, melawan norma-norma agama. Agar tujuannya menyesatkan orang-orang yang sudah benar-benar beriman kepada Allah. Bayangkan, pengaruh 1 dan 2 Bani Israel mampu membuat semua Bani Israel ketika itu membangkang kepada Allah, tidak beriman. Hanya 2 orang, hanya 3 orang meminta untuk dibuatkan patung, semua daripada Bani Israel menyembah kembali. Apa yang dikatakan Harun ketika Musa datang? Mereka sudah aku peringatkan, tapi mereka tidak mau mendengarkan perkataanku, kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Kemudian selanjutnya, dari gaya pemikiran seperti ini muncul karakter-karakter pencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Hari ini juga kita melihat, sulit bagi umat manusia hari ini melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Semua dibuat abu-abu. Yang benar tak nampak kebenarannya. Hanya muncul di hadapan manusia pembenaran, bukan kebenaran. Apa tujuannya? Membuat kebenaran menjadi abu-abu. Setiap yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, karena konsepnya bukan kebenaran tapi pembenaran. Ini konsep abu-abu, konsep pencampur aduan yang hak dan yang batil yang dilakukan oleh Bani Israel terdahulu, yang hari ini terjadi di tengah umat muslim. Umat muslim ragu mana yang hak dan mana yang batil. Kita lihat dalam perilaku hari-hari, kita lihat dalam urusan makanan, kita lihat dalam urusan perpolitikan, kita lihat dalam urusan pemerintahan, kita lihat dalam urusan transaksi muamalah. Banyak sekali cara oleh manusia hari ini untuk mencari kepentingan dan keuntungan, sampai-sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Karakter daripada Bani Israel, karakter daripada iblis. Iblis berkata, beri kami kesempatan untuk menghasut anak Bani Adam, bukan untuk keluar daripada Islam, tapi tidak menjalankan nilai-nilai keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak yang kita temukan hari ini, apa yang kita sampaikan, apa yang Allah sampaikan dalam ayat tadi tentang karakter-karakter orang-orang Bani Israel, semua terjadi di tengah umat muslim. Kita tak berbicara manusia, tapi kita berbicara umat muslim. Kenapa? Karena banyak umat muslim yang terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan demikian. Bermunculan orang-orang munafik yang berada di tengah umat muslim, yang membawa kesalahan, yang mencampur adukkan antara yang hitam dan yang putih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembali kepada jalan yang benar. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Berpegang teguh kepada nasihat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya tidak akan tersesat. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita memandang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita hari ini? Saat ini manusia lebih meninggikan akal daripada Al-Quran atau wahyu. Itukah yang diinginkan oleh mereka? Ya. Karena salah satu program daripada liberalisme, sekulerisme, orientalisme adalah menganggap akal lebih tinggi daripada wahyu. Sehingga Al-Quran tidak lagi menjadi pedoman kehidupan, tapi akal dan ilmu menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedang Jumat yang dirahmati Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada sunnah Nabi. Jangan menjadi orang yang apatis dan pragmatis terhadap agama. Ini tujuan kita. Sehingga dinasihatkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillah, jagalah olehmu Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Kemana orientasi mereka? Keluarga. Jika kita tidak memperkenalkan kepada mereka
Al-Quran, sunnah, bagaimana cara Nabi memberikan pendidikan sesuai dengan sunnahnya, bagaimana cara Nabi memberikan pendidikan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, bagaimana cara Nabi berbaur, bagaimana cara Nabi berinteraksi. Nabi contohkan kembali kepada sunnahnya. Tapi uniknya umat muslim hari ini seolah-olah menganggap hal itu tabu dan tidak mau kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang diinginkan oleh kelompok liberalisme, sekularisme dan kelompok orientalisme, agar kita jauh daripada Al-Quran, agar kita jauh daripada Islam, agar kita jauh daripada nilai-nilai keislaman. Kenapa? Karena untuk menghancurkan Islam agak sulit melawan dengan jihad, tapi salah satu cara yang terbaik kata mereka, berperang dengan alam fikiran mereka. Kita cuci otak mereka dengan permainan-permainan, dengan perjudian-perjudian, dengan minuman keras, dengan gaya berfikir yang diabolis, seperti yang dilakukan oleh iblis ketika mereka meminta kepada Allah. Sehingga iblis kata ketika berkomunikasi dengan Rasulullah, temanku, kata iblis, 10. Salah satu di antaranya orang yang tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bil iman. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.